Bagaimana keadaannya? Dia mendingan? Dia baik-baik saja. Dia sudah sadar. Aku bisa menemui dia sekarang? Jangan sekarang. Dia tidak akan menemuimu. Maksudmu dia tidak mau menemuiku? Kata Zulaika, dia belum bisa menemuimu. Karena dia ingin bersama Tuhannya selama beberapa hari. Dia ingin sendirian. Kau mengerti apa maksudnya? Karena aku tidak mengerti. Sebelumnya dia sangat ingin menemuimu. Sekarang tidak lagi. Aku mengerti apa yang dia rasakan. Biarkan dia sendiri. Dia ingin sendirian untuk berdoa. Ada apa? Apa Nabi Allah mau bilang padamu? Ini bagus untuk Zulaika. Berkah seperti ini sangat jarang. Zulaika sudah bertahun-tahun mencari kemana-mana rumah Yusuf. Lelah dan kecewa dia mengetuk pintu, berharap akan melihat Yusuf. Namun yang membuka pintu jauh lebih rupawan dibanding Yusuf dan menyambutnya dengan hangat. Aku tidak bisa bersaing. Yusuf tidak bisa menyamai keindahan dari Sang Maha Pencipta. Aku tidak berhak merasa iri dengan berkah yang diterima oleh Zulaika. Iri cuma akan merendahkan martabatmu. Kita harus bahagia untuk Zulaika. Dan kita harus mencontoh apa yang dia lakukan. Dia sedang ditemani kekasihnya yang lain. Aku rasa dia akan ada di sana selama 40 hari. 40 hari? Ya, dia tidak akan keluar lebih cepat dari itu. Dia sudah bertahun-tahun menunggumu. Sekaranglah giliranmu untuk menunggu dia. Mereka belum datang juga. Ibu, kenapa ibu menangis? Yang lain tiba dengan selamat, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bu. Lalu kenapa mereka belum juga kembali? Mereka akan kembali. Mestinya kalian tidak pergi. Mestinya kalian menunggu sampai anak-anak Yakub kembali. Jika kami tidak kembali ke Kanaan waktu itu, kita akan mati kelaparan. Lagi pula, kami tidak tahu berapa lama kami harus menunggu mereka. Bagaimana jika kami menunggu dan mereka tidak akan pernah kembali?
Lihat, orang-orang itu menunggu kita di dekat gubuk. Ya, aku bisa lihat ayah di sana. Apa itu kepulan debu? Lihat, itu memang debu. Itu mereka. Hewan-hewan mereka membuat kepulan debu. Mereka kembali. Mereka kembali. Lihat kakek, mereka datang. Kak Vila kembali. Kak Vila kembali. Mereka datang. Mereka datang. Ayo, kita bantu mereka. Baik, ayo. Mereka telah kembali. Anak-anak kita telah kembali. Kau lihat? Meskipun dia senang mereka kembali, dia tidak mau melihat mereka. Itu wajar. Dia belum memaafkan mereka. Benyamin, mereka tiba. Aku akan pergi menemani ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang anak-anak. Bagaimana keadaan ayah? Selamat datang kembali. Kami sangat cemas. Selamat datang, saudaraku. Ini bukan salah kami, Ibu. Kami ingin segera pulang begitu mendapat gandum, tapi Gubernur Mesir tidak mengizinkan kami untuk pulang. Itu benar sekali. Bahkan dia memaksa kami untuk menginap di istananya sebagai tamu. Iya, tampaknya dia senang menerima 10 saudara dari Kanaan. Andai kami tidak memaksa untuk kembali ke keluarga, dia mungkin sudah menahan kami di sana. Di mana ayah? Sejak kalian pergi, dia selalu mengawasi jalan dengan cemas. Ketika warga Kanaan yang lain kembali tanpa kalian, dia menjadi sangat gelisah. Dia barusan ada di sini. Saat dia yakin kalian selamat, dia pergi ke gubuk. Kami melihat dia pergi. Dia masih belum mau menemui kami. Itu bisa dimaklumi. Dia belum bisa melupakan kesedihan berpisah dengan Yusuf. Jika dia tidak mau menemui kita tidak bisa memaksanya.
Kalian turunkan gandumnya di sana. Anak-anak, ayo pergi cepat. Ayo, ayo, ayo. Warga Kanaan senang anak-anakmu sudah kembali. Dan mereka membawa begitu banyak gandum. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberkatimu. Semua orang bisa kembali ke Kanaan. Semuanya, ayo kita kembali. Meskipun dia tidak mau, kalian semua harus menemui dia. Tanya kabarnya. Aku rasa... Ayolah. Ayah, kami boleh masuk. Assalamualaikum Nabiullah. Salam Nabiullah. Salam Nabiullah. Assalamualaikum Nabi Allah. Salam Nabiullah. Salam Nabiullah. Salam ayah. Assalamualaikum ayah. Salam ayah. Waalaikumsalam. Aku senang kalian kembali. Kami juga senang karena bisa bertemu dengan ayah lagi. Semoga Nabi Allah sehat walafiat. Kalian kemana saja? Kami menunggu dengan cemas. Gubernur Mesir menahan kami. Dan juga dia mengundang kami. Dan memperlakukan kami dengan hormat. Ini gandum yang diberikan gubernur pada kami. Ini gandum kualitas tinggi. Aromanya harum. Sungguh menyegarkan. Seperti bau kehidupan. Baunya seperti tidak asing. Kalian sudah membawa kembali kehidupan bagi warga Kanaan. Apa gubernur Mesir menyambut semua yang datang dari Kanaan dan memperlakukan mereka dengan hormat? Atau cuma kalian saja? Karena tampaknya dia tidak memberi perhatian pada warga Kanaan yang lain. Tidak, cuma kami. Dia menahan kami di istananya selama 3 hari dan melakukan semuanya untuk kami. Kalian tidak heran kenapa gubernur Mesir memperlakukan dua kelompok orang dari kota yang sama dengan sangat berbeda. Kata mereka, itu karena kami percaya kepada Allah. Tidak, bukan itu alasannya. Warga Kanaan lain yang pergi bersama kalian juga percaya pada Allah. Pasti ada alasan lain untuk hal itu. Bahkan kepala urusan istananya yang melayani kami, ayah. Mesir adalah negara yang tua dan gubernur adalah orang yang berkuasa. Untuk apa dia mengundang para gembala dari Kanaan? Kebaikan dan perhatian darinya, entah karena dia bijak atau karena
dia kenal kalian? Apa dia memperkenalkan diri pada kalian? Tidak. Dia tidak memperkenalkan dirinya. Tapi aku dan Ruben merasa pernah mengenal dia entah di mana. Kami mencoba mengingat, tapi kami tidak mengenali dia. Setelah menjamu kalian, apa dia mengajukan permintaan? Atau pertanyaan? Atau mungkin sebuah harapan? Sama sekali tidak. Dia sangat kaya sehingga dia tidak meminta apapun. Meskipun gubernur baik dan murah hati, dia tidak memberi kami banyak gandum. Jika Ayah dan Benyamin ikut kami bisa membawa lebih banyak gandum. Tidak masalah. Kalau kalian mendapat gandum sebanyak ini saat kalian kembali, kita akan bisa melewati paceklik. Dan kita akan lihat kehendak Allah di tahun mendatang. Tapi kami tidak bisa kembali lagi, Ayah. Kecuali jika Benyamin ikut dengan kami. Maksudmu kalian tidak mau membeli gandum, kecuali jika aku mengizinkan kalian membawa Benyamin? Tidak, Ayah. Bukan itu maksud Simeon. Ini kemauan gubernur. Katanya, jika nanti kalian tidak membawa adik kalian, aku tidak akan memberi kalian gandum. Bagaimana dia tahu kalau kalian punya saudara lain yang lebih muda dari kalian semuanya? Itu muncul dalam percakapan. Kami bilang kami punya ayah yang sudah tua dan seorang adik yang juga butuh gandum. Dia mencurigai kami, Ayah. Dia mengira kami mencoba memanfaatkan kebaikannya. Iya, dia pikir kami mengaku punya seorang adik dan ayah agar kami bisa mendapat lebih banyak gandum. Kami sudah bersumpah dan juga memohon, tapi dia masih tidak percaya pada kami. Lalu dia juga bilang, bawa adik kalian nanti jika kalian berkata jujur. Dia bilang pada kami, jangan datang ke Mesir tanpa adik kalian, atau kalian akan dihukum. Tidak mungkin. Aku tidak akan mengizinkan Benyamin ikut kalian. Jangan pernah memikirkan hal itu. Tenang, Ayah. Apa ini? Kenapa ada uang di dalam gandum? Uangnya ada banyak. Lanjutkan pekerjaan kalian. Aku akan kembali. Dari mana kau dapat ini? Itu ada dalam salah satu karung gandum. Bagaimana bisa? Jumlahnya sama dengan yang kita pakai untuk membeli gandum. Itu adalah uang kita. Itu pundi kita. Kau benar. Sepertinya gubernur telah memberi kita gandum gratis. Bagaimana kalau itu kesalahan? Tidak. Tampaknya itu disengaja. Mungkinkah ini ujian? Ujian untuk kejujuran kita? Mungkin gubernur mau tahu apakah kita akan menyimpan uang itu atau mengembalikannya. Apa kalian berbuat curang saat transaksi dan tidak membayar gandum itu? Ayah tidak mengajari kami berbuat curang. Yakinlah tidak seperti itu. Kami tidak tahu apa-apa soal itu. Kalau begitu sekarang semuanya sudah jelas kalau gubernur Mesir ingin mendorong kalian untuk kembali ke Mesir.
Tapi kenapa? Iya, kenapa? Kenapa gubernur Mesir ingin mereka kembali ke sana? Kami tidak tahu. Sungguh, untuk apa? Atau mungkin itu bukan berarti dia mau kalian kembali. Mungkin dia ingin agar kalian tidak pernah kembali ke sana. Jika seseorang diterima, maka uangnya diterima. Jika seseorang tidak diterima, uangnya dikembalikan. Allah menerima amal baik dari hamba-hamba yang Dia sukai dan tentunya mencatat hal itu. Namun Dia menolak ibadah dan doa dari orang-orang yang tidak Dia sukai. Bagaimana jika gubernur mengusir kalian dari istananya dengan mengembalikan uang kalian ke dalam gandum? Itu tidak mungkin. Tidak. Gubernur senang bertemu kami. Benar. Jika kami tidak memaksa untuk pulang, kami masih akan ada di sana. Benar. Jika sampai menolak uang, berarti menolak kami. Kenapa dia mau kami kembali dengan membawa Benyamin? Aku sendiri tidak ragu bahwa gubernur Mesir punya rencana. Dia menyambut dan menghormati kalian, mengembalikan uangnya, dan tentu saja yang terpenting bersikeras untuk bertemu dengan Benyamin. Semua ini menunjukkan bahwa gubernur Mesir memiliki rencana tertentu. Semoga dia memiliki niat baik. Bukankah mengembalikan uang menunjukkan niat baik dari gubernur? Tapi kenapa dia bersikeras untuk bertemu dengan Benyamin? Aku mengerti kenapa ayah tidak mau mempercayakan Benyamin pada kami. Tapi niat baik gubernur Mesir tidak diragukan lagi. Tidak. Aku tidak ingin mengizinkan Benyamin ikut kalian ke Mesir. Kenapa kau tidak membiarkan Benyamin ikut mereka? Karena mereka belum bertobat atau menunjukkan penyesalan atas perbuatan mereka pada Yusuf. Bagaimana kita tahu orang yang belum bertobat tidak akan mengulangi dosa yang sama? Kita akan kehabisan gandum lagi. Lalu apa yang akan kita lakukan? Aku rasa dia masih belum lupa apa yang terjadi pada Yusuf. Bagaimana dia bisa mengizinkan Benyamin ikut dengan kita? Dia harus izinkan. Kalau tidak, gubernur Mesir tidak akan memberi kita gandum. Maksudmu ayah harus memberikan putra tersayangnya ke serigala lagi? Kita ini bukan serigala, Lewi. Kita pernah melakukan kesalahan dan itu sudah berlalu. Kita tidak punya niat jahat terhadap Benyamin. Bagaimana kau bisa yakin soal itu dengan tidak bertobat atau menunjukkan penyesalanmu? Atau dengan berkata jujur dan minta maaf? Ayah memohon pada kita untuk berkata jujur dan bertaubat. Tapi kita tidak melakukan apapun. Yang dia lakukan lebih buruk dari itu. Kita menyaksikan ayah tersiksa selama 40 tahun karena berpisah dengan Yusuf. Kita bisa mengatakan yang sebenarnya dan mengakhiri penderitaannya. Salam yang mulia Yuzarsif. Salam Allah juga untukmu. Apa kau tidak lelah? Tidak yang mulia. Menjaga rumah seorang nabi adalah impian semua orang. Terima kasih banyak.
Semoga Allah memberkatimu. Salam ya Nabi Allah. Kau menungguku? Salam istriku yang baik Asenat. Bagaimana keadaan Nyonya Zulaika? Dia selalu berdoa. Dia bicara sedikit, tidur sebentar, dan dia sama sekali tidak mau makan. Salam ya Nabiullah. Salam Allah juga untukmu. Itu untuk Nyonya Zulaika? Ya, yang mulia. Aku bawa ini agar dia mau makan sedikit. Tunggu sebentar. Nyonya, Anda tidak memperhatikan kedatangan yang mulia Yuzarsif? Tidak, aku sama sekali tidak memperhatikannya. Tapi dulu Anda bahkan bisa mencium aromanya dari jauh. Dia berada di sisi Anda sebelum Anda memperhatikan dia. Dulu Yusuf adalah pujaan hatiku. Dan sekarang aku menemukan pujaan hati yang lebih baik. Kenapa kalian tidak saling bicara? Kami bicara, tapi kalian tidak mendengarnya. Apa yang baru saja terjadi? Aku tidak mengerti. Tidak ada, tapi dia butuh sendirian. Kita harus membiarkan dia. Para pelayannya juga harus meninggalkan dia. Kehadiran mereka mengganggu Zulaika. Kalian tidak kelihatan bicara, tapi sepertinya kalian saling berbagi rahasia. Kami cuma tidak bisa mendengarnya. Kau tahu semua rahasia dan kau mendengar dengan baik. Jangan remehkan dirimu. Nabi Allah adalah guruku. Semua yang aku tahu, aku belajar darimu.
tinggal ini yang kita punya, ini cuma cukup untuk beberapa hari. Jika kita tidak punya gandum, kita harus menyembelih domba. Susu mereka yang membuat kita tetap hidup. Kakekku Ibrahim ingin mengorbankan pamanku Ismail. Allah telah memerintahkan agar dia berkurban. Namun ketika Allah melihat Ibrahim siap dan bersedia untuk mengorbankan putranya, dia menerima kurban itu dan mengirim domba untuk dikurbankan menggantikan Ismail. Sejak saat itu, mereka memanggil pamanku Ismail kurban Allah. Saat Ibrahim siap mengorbankan Ismail, Allah mengembalikan Ismail pada Ibrahim. Anak-anak, sepertinya nenek kalian ingin bicara padaku. Kalian bisa pergi sekarang. Ayo bermain di sana saja. Halo anak-anak. Halo nenek. Halo nenek. Hati-hati mainnya. Halo nenek. Ada apa? Kenapa kau tampak sangat sedih? Kita akan lihat kematian mereka yang kita sayangi. Anak-anak yang saat ini sedang bermain dengan riang. Mereka akan meregang nyawa dan mati. Kita tidak boleh biarkan itu. Lalu apa? Apa ini salahku? Tidak ada gandum yang tersisa. Jika kita tidak menemukan gandum, kita harus bersiap menghadapi bencana. Assalamualaikum ayah. Assalamualaikum Nabi Allah. Assalamualaikum ibu. Assalamualaikum ibu. Kenapa kalian tidak melakukan apa-apa? Apa kalian menunggu seluruh anak kalian mati kelaparan baru kalian melakukan sesuatu? Gandum cuma ada di Mesir, ayah. Tapi mereka tidak akan memberikannya pada kita. Gubernur Mesir tidak mau memberi kami gandum jika kami tidak membawa Benyamin. Jadi maksud kalian, aku harus memilih antara Benyamin dan cucu-cucuku, begitu? Benyamin akan aman, ayah. Percayalah padaku. Kau mengatakan hal yang sama tentang Yusuf. Kami jamin, kami akan melindungi Benyamin. Sebagaimana kalian melindungi Yusuf? Jika Benyamin tidak ikut dengan kami, maka mereka tidak akan memberi kami gandum dan kita semua akan mati kelaparan. Alasan apa yang akan kalian pakai untuk membawa Benyamin jika tidak ada paceklik? Tidak, aku tidak percaya pada kalian. Dan aku tidak izinkan kalian untuk membawanya. Kecuali... Kami akan menerima syarat apapun. Apa syaratnya, ayah? Kalian harus memberiku sebuah jaminan. Kalian harus bersumpah pada Allah bahwa kalian akan mengembalikan dia padaku. Kami berjanji, ayah. Kami berjanji, ayah. Kami berjanji. Tentu, ayah. Kami berjanji. Tentu kami berjanji, ayah. Kalian ingat akibat dari kutukanku pada kuil Istar dan para imam di situ? Tidak. Itu tidak cukup. Kalian harus duduk dan ulurkan tangan kalian ke langit dan bersumpah di hadapan Allah. Ayo duduk. Duduklah. Ayo duduklah. Cepat. Kami bersumpah di hadapan Allah untuk melindungi Benyamin dan mengembalikan dia dengan selamat kepada ayah. Kami bersumpah akan melindungi Benyamin, meskipun kami harus berkorban nyawa.
Kami bersumpah di hadapanmu dan nabimu. Kami bersumpah di hadapanmu dan nabimu. Kami bersumpah menjunjung janji ini dengan jiwa kami. Kami bersumpah menjunjung janji ini dengan jiwa kami. Agar Allah tidak mencabut berkah untuk kami. Agar Allah tidak mencabut berkah untuk kami. Kami akan menerima hukuman Allah. Kami akan menerima hukuman Allah. Jika kami tidak mendapati janji. Jika kami tidak mendapati janji. Kali ini aku menitipkan putraku pada Allah, bukan pada kalian. Dia akan mengembalikan Binyamin. Aku pernah menitipkan Yusuf pada Lewi, lalu apa yang terjadi? Cuma kalian yang tahu. Aku harap Binyamin selamat kali ini, atau kalian tidak akan lagi melihat ayah kalian hidup. Iya, ayah benar. Bagaimana kita bisa percaya pada orang yang suka ingkar janji? Ayah benar. Pergilah. Siapkan perjalanan kalian. Pergi. Uang yang kalian bawa dari Mesir, apa uangnya aman? Iya, Ibu. Jangan khawatir. Jika uangnya hilang, gubernur akan mengira kalian pencuri. Uangnya ada di tempat yang aman. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita tidak berpakaian yang pantas sebelumnya. Kita tidak tahu. Kita akan diundang oleh gubernur Mesir. Bagaimana kalian tahu kali ini dia akan mengundang kalian? Kami tidak akan tahu sampai kami tiba di Mesir. Gubernur akan senang melihat kita kali ini. Agaknya seperti mereka pakai baju yang bagus saja. Gubernur tahu ada paceklik. Dia tahu kita menghabiskan uang untuk makanan, bukan untuk pakaian. Semoga Allah bersama kalian. Hati-hati. Selamat tinggal. Ayo, berangkat! Salam ayah. Salam nak. Salam Nabiullah. Salam anakku. Salam ayah. Salam ayah. Salam. Salam Nabi Allah. Salam nak. Salam. Salam Nabi Allah. Salam nak. Salam ayah. Salam anakku. Salam Nabi Allah. Salam anakku. Salam ayah. Salam nak. Apa ayah bisa mendoakan kami? Semoga Allah menjaga kalian semua. Aku tidak tahu kenapa aku mencemaskan kalian. Apa ayah mencemaskan Benyamin? Tidak. Kali ini aku mencemaskan kalian semua. Aku merasa gubernur Mesir punya semacam rencana untuk kalian. Maksud ayah mereka merencanakan sesuatu yang buruk? Kalau begitu, kenapa kau izinkan anak-anak kita melakukan perjalanan ini? Aku tidak tahu apa niatnya. Kalian harus waspada. Waspada bagaimana, ayah? Dia itu gubernur Mesir. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin kalian bisa menghindari bertemu dengannya. Itu tidak mungkin, ayah. Mereka sudah mengenali kami 10 bersaudara. Terutama para penjaga di gerbang. Kata kalian, Tips punya banyak gerbang. Masuklah lewat gerbang yang lain. Jika dia punya niat buruk,
Dia pasti sudah memberitahu ciri-ciri kami pada penjaga. Tapi bagaimana jika kalian masuk gerbang secara terpisah? Dia pasti menyuruh penjaga untuk melapor jika mereka melihat 10 bersaudara dari Kanaan. Tapi mereka tidak akan mengenali kami jika kami tidak bersama, Ayah. Itu sebabnya kalian tidak pergi bersama-sama, masuk ke gerbang berbeda secara berpasangan, beli gandum, dan kembali diam-diam. Dengan cara ini kalian bisa lolos jika dia berniat buruk. Baiklah, kami akan melakukan itu. Bagaimana kalau mereka mengenali kami? Kalau begitu, berlindunglah pada Allah dan berserah diri pada kehendak-Nya. Kuharap kalian semua kembali dengan selamat. Hati-hati dan jaga Benyamin. Kami tidak sanggup menanggung penderitaan lagi. Hati-hati anak-anakku. Jangan khawatir, Ibu. Apa yang terjadi pada Yusuf tidak akan terulang lagi. Selamat tinggal, Ayah. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Ayah. Insya Allah tidak akan terjadi hal buruk, Ayah. Selamat tinggal, Doakan Ayah. saja. Selamat tinggal, Ayah. Jangan khawatir, Ayah. Insya Allah tidak akan terjadi hal yang buruk. Jaga dirimu, nak. Aku tidak sanggup kehilangan dirimu setelah kehilangan Yusuf. Ayah sudah menitipkan aku pada Allah, jadi tidak usah khawatir. Hati-hati, nak. Iya, Bibi, tentu. Panggil aku Ibu Benyamin. Aku lebih sayang padamu dibanding anak-anakku. Baiklah, Ibu. Lagi pula, aku sudah menganggap Ibu seperti ibuku sendiri. Sejak aku lahir, Ibu sudah merawatku. Yakinlah bahwa aku lebih sayang pada Ibu dibanding Yehuda dan Lewi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Semoga Allah bersama kalian. Kuharap kalian segera kembali, anak-anakku. Apa kabar, penjaga? Baik, terima kasih Yang Mulia Gubernur. Kau ingat 10 saudara dari Kanaan? Ya, Yang Mulia. Saudara-saudara yang Anda undang. Begitu mereka kembali, bawa mereka padaku. Katakan Gubernur Mesir ingin bertemu mereka. Baik, Yang Mulia. Tuan Malik sudah memberikanku perintah seperti itu. Perintah gubernur sudah disampaikan, Yang Mulia. Yakinlah kami akan bawa mereka pada Anda. Ayo jalan. Apa tidak aneh gubernur memberi perhatian pada 10 bersaudara dari Kanaan itu? Ya, lebih aneh lagi dia mengundang mereka ke istana. Dia tidak memberi perhatian pada warga negara lainnya. Pasti ada sesuatu yang penting. Ayah, kenapa setelah apa yang menimpa Yusuf, Ayah mengirim Benyamin bersama saudara-saudaraku? Aku tidak punya pilihan. Saudara-saudaranya tidak bisa kembali ke Mesir tanpa dia. Jadi Ayah tidak khawatir pada Benyamin? Aku khawatir. Tapi kelaparan mengancam warga Kanaan. Aku tidak bisa mengabaikan hal itu. Selain itu, sebelumnya aku menitipkan Yusuf pada kakaknya, pada Lewi. Kali ini aku menitipkan Benyamin kepada Allah.
Ayo minggirlah, buah hati ayah. Nanti kau bisa tersepak kuda, lalu ayah akan menyalahkan kami semua. Menyingkir! Minggir! Omong-omong, apa yang kau dan Yusuf lakukan pada ayah hingga dia sangat menyayangi kalian? Lupakan ayah. Tanya gubernur Mesir, kenapa dia sangat sayang padaku?